Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang mulia ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di salah satu majelis di antara majelis-majelis ilmu. Sebuah majelis yang dahulu Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, maka singgahlah, duduklah bersama mereka. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat yang ketika itu mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hilakudz dzikr, yaitu majelis ilmu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, maka ini salah satu di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Karenanya hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga duduknya kita di majelis ilmu ini Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang faham akan agama, yang kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'un, at-tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa
mengikuti jejak beliau hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu berkaitan dengan sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah memulai, yaitu pembahasan tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, yaitu sebuah peristiwa yang mana ketika itu ada sekelompok kaum muslimin yang mereka datang dari kota Madinah, yang kemudian mereka melaksanakan ibadah haji, yang kemudian itu mereka berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu, yang kemudian untuk bersepakat untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara poin-poin yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi meminta kepada penduduk Madinah tersebut, yaitu di antaranya adalah Nabi meminta kepada mereka untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka untuk senantiasa menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan juga mencegah dari perkara-perkara yang munkar. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka, yaitu penduduk Madinah dari kaum muslimin ketika itu yang datang ke kota Mekkah, yaitu agar mereka benar-benar membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang itu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang Nabi pinta tersebut kepada penduduk Madinah yang mereka datang ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, yang kemudian ada kesepakatan untuk bertemu yang kita kenal dengan Bai'atul Aqabah yang kedua ini. Maka setelah apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, poin-poin atau di antara poin yang kita sebutkan tadi, maka penduduk Madinah dengan lantang mereka ya menerima apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berjanji benar-benar akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu peperangan. Karena penduduk Madinah mereka adalah orang-orang yang ahli dalam peperangan, ya, ahli dalam masalah senjata. Kemudian faqama Abu Al-Haytham bin At-Tihan. Kemudian kita lanjutkan, setelah Al-Barra dia mengatakan siap untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Al-Haytham bin At-Tihan dia berkata, dan Abu Al-Haytham ini termasuk dari Al-Ansar, ya, penduduk Madinah. Faqal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal hibalan. Sesungguhnya kami di Madinah, kami bersama orang-orang Yahudi yang itu ada di Madinah, kami ada perjanjian.
Kami ada kesepakatan dengan mereka. Wa inna qati'uha, dan ketika nanti kami berbaiat kepadamu, kami mengikuti engkau, maka otomatis nanti kami apa? Ya, akan memutus kesepakatan kami dengan orang-orang Yahudi tadi. Fahal asaita in nahnu fa'alna dzalik? Apakah ini sebuah kesalahan yang kami lakukan kepadamu ya Rasulullah? Tsumma adharakallahu an tarji'a ila qaumik wa tada'na. Kemudian nanti ketika Allah memenangkanmu, Islam sudah berjaya, dan ketika kami bermusuhan dengan orang-orang Yahudi, apakah engkau akan kembali ke Mekah yang kemudian engkau meninggalkan kami di Madinah? Ini adalah perkataan siapa? Abul Haytham bin At-Tihan, yang juga apa? Dia ingin menguji, ya, apakah Rasulullah SAW benar-benar akan menolong mereka atau tidak? Terutama ketika Islam kelak sudah jaya, tentunya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah SAW akan bersama dengan orang-orang Ansor ini? Kemudian fatabassama Rasulullah SAW, maka ketika itu Nabi SAW tersenyum dan dia berkata, balid damud dam wal hadamu al hadam, ana minkum wa antum minni. Kata Nabi SAW, dan ungkapan ini menunjukkan kesungguhan Rasulullah SAW, yang Nabi SAW benar-benar akan menolong penduduk Madinah. Artinya tidak ada penyelewengan dari, ya, perjanjian mereka. Kata Nabi SAW, akan tetapi darah itu akan dibalas dengan darah, ya, kerusakan akan dibalas dengan kerusakan. Ya, maksudnya saya akan terus bersama kalian meskipun kalian diperangi oleh orang-orang Yahudi. Ana minkum wa antum minni, saya dari kalian dan kalian dari saya. Uharibu man harabtum, saya akan memerangi, kata Rasulullah SAW, kepada orang-orang yang memerangi kalian. Wa usalim man salamtum, dan saya akan berdamai pada orang-orang yang mereka berdamai dengan kalian. Ini adalah jawaban Rasulullah SAW akan kesungguhan Rasulullah SAW, yaitu akan terus membela sahabat-sahabatnya yang mereka berada di kota Madinah. Kemudian wa fi riwayah anna Jabiran qala fakumna nubayyi Rasulullah SAW fa akhadha bi yadihi As'ad bin Zurarah. Dalam riwayat yang lain, Jabir bin Abdullah dia berkata, kami berdiri yang kemudian kami untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Kemudian fa akhadha bi yadihi As'ad bin Zurarah. Kemudian tangan Nabi itu diambil oleh As'ad bin Zurarah. Dan As'ad bin Zurarah ini termasuk apa? Sahabat Nabi yang, ya, dari Madinah, yang termasuk awal-awal apa? Mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian faqal As'ad bin Zurarah dia berkata, ruwaidan ya ahli Yathrib, pelan-pelan wahai penduduk Yathrib. Karena ketika itu, ya, kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah tadi yang berbaiat kepada Nabi SAW, yang jumlahnya sekitar 75 orang itu, ya, semangat mereka menggebu-gebu, ya. Kemudian diberikan nasihat oleh As'ad bin Zurarah, ruwaidan, pelan-pelan ya ahli Yathrib, ya, pelan-pelan wahai, ya, penduduk Yathrib. Ya, Yathrib ini nama lama dari kota Madinah. Kemudian inna lam nadrib ilaihi akbadul ibal, kita tahu bahwasanya kita datang ke Mekah ini butuh perjuangan yang luar biasa. Ya, karena perjalanan dari kota Madinah ke Mekah, ya, itu tidak seperti sekarang. Ya, dahulu mengendarai onta itu bisa jadi perjalanan 2 minggu. Ya. Tentu apa? Penuh kesusahan untuk datang ke Mekah. Kemudian untuk bertemu dengan Rasulullah itu juga bukan apa? Bukan sesuatu yang mudah. Ya. Illa wa nahnu na'lam annahu Rasulullah, kecuali kita tahu bahwasanya Rasulullah itu benar, dia adalah utusan Allah. Ya. Kita yakin, kita percaya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah.
Kemudian wa anna ikhrajahu al-yaum mufarakatan lil Arab kaffah. Kemudian kata As'ad bin Zurarah, ya, berkata kepada penduduk Madinah tadi bahwasanya keluarnya Rasulullah hari ini, ya, peristiwa ini terjadi apa? Di sepertiga malam, ya, di tengah malam. Yang mana peristiwa Bai'atul Aqabah Tsaniyah ini, ya, itu tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin, bahkan penduduk Mekah tidak tahu. Ya, penduduk Madinah yang datang berhaji dari kalangan orang-orang musyrikin itu juga tidak tahu. Ya, karena ini apa? Pertemuan yang rahasia. Ya. Dan keluarnya Rasulullah malam hari itu untuk menemui kalian, ya, yang kemudian nanti kalian berbaiat kepada Nabi, ya, maka secara tidak langsung kalian apa? Akan memusuhi penduduk Arab secara seluruhnya. Ya. Wa fihi qatlu khiyarikum, dan apabila orang-orang Arab, penduduk Mekah itu sesudah memusuhi kalian, sudah memerangi kalian, ya, maka kalian harus, ya, rela kehilangan mungkin ada orang-orang penting, tokoh-tokoh penting kalian, ya, orang-orang baik di antara kalian itu akan menjadi korban. Kemudian wa anta uddukum as-suyuf, kemudian juga, ya, mungkin nanti pedang-pedang orang-orang Arab itu juga akan menghunus perut-perut kalian. Ya. Ini diantara apa? Konsekuensi ketika apa? Kalian benar-benar apa? Membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fa in antum tasbiruna ala dzalik fakhudhu. Apabila kalian sabar, kalian siap dengan semua konsekuensi itu, ya, maka tidak ada masalah kalian berbaiat kepada Nabi, dan kemudian nanti kalian bisa membawa Nabi ke kota Madinah untuk hijrah. Wa ajrukum 'alallah, dan kelak kalian akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa imma antum takhafuna min anfusikum khifata fadharu, dan apabila itu tidak memungkinkan, ya, kalian nanti takut pada diri kalian, mungkin kalian akan kehilangan anak kalian, orang-orang yang kalian sayangi karena peperangan, karena akan bermusuhan dengan orang-orang Arab, orang-orang Mekah, ya, maka jangan lakukan itu. Jangan kalian berbaiat kepada Nabi. Ya, jangan kalian bawa dia apa? Untuk hijrah ke Madinah. Ya. Dan As'ad bin Zurarah di sini, ya, tentu dia juga apa? Ingin menguji kesungguhan, ya, penduduk Madinah yang mereka ingin apa? Berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqalu ya As'ad amta'anna yadak fa wallahi la nadar hadhihi al-bai'ah wa la nastakilaha. Kemudian mereka berkata ketika mendengar apa yang dikatakan oleh As'ad bin Zurarah tadi, ya, maka lepaskanlah, ya, genggaman tanganmu tadi wahai, ya, As'ad, ya, karena ketika itu As'ad dia memegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka demi Allah kata penduduk Madinah tadi, kami benar-benar akan berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini apa? Momennya sangat tepat sekali, ya, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kemudian fabaya'ahum Nabi sallallahu alaihi wasallam wa safahahum illa al-mar'atain fa innahu ma safaha imra'atun qat. Kemudian setelah itu, ya, penduduk Madinah tadi yang kurang lebih jumlah mereka sekitar 75 orang, ya, 73 laki-laki dan 2 perempuan, kemudian mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengikrarkan janji setia mereka untuk taat dan, ya, mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya apa? Disalami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berjabat tangan, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa? 2 orang wanita. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah apa? Berjabat tangan atau bersalaman kepada wanita-wanita yang itu bukan mahramnya. Ya, dan ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk berjabat tangan atau bersalaman kepada siapapun wanita tersebut, ya, apabila wanita tersebut bukan mahram kita. Kemudian summa ja'ala alaihim 12 nakiban. Kemudian setelah proses baiat tadi selesai, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membagi mereka menjadi apa? 12 kelompok. Ya. Kemudian tis'ata minal Khazraj wa 3 minal Aus. Ya. Yang 9, ya, kelompok itu dari orang-orang dari Al-Khazraj, kemudian 3 kelompok lagi itu berasal dari suku Al-Aus. Ya, karena di Madinah
suku yang dominan, yang banyak itu adalah yang kelak menjadi Al-Ansar adalah orang Al-Khazraj. Ya, Khazraj itu lebih banyak daripada Al-Aus. Kemudian amma nuqaba Al-Khazraj fa As'ad bin Zurarah. Kemudian dari 12 kelompok tadi yang dibentuk oleh Nabi SAW, maka setiap kelompok tadi ya itu memiliki apa? Ya, ketua-ketua. Ya. Maka dipilihlah ketua-ketua dari suku Al-Khazraj, yaitu diantaranya As'ad bin Zurarah, wa Sa'ad bin Rabi, wa Abdullah bin Rawahah, wa Rafi' bin Malik, wal Bara' bin Ma'rur, wa Abdullah bin Amr bin Haram, wa Ubadah bin Samit, wa Sa'ad bin Ubadah, wal Munzir bin Amr. Ada 9 orang ya dari Al-Khazraj. Wa amma nuqaba Al-Aus fa Usaid bin Hudair, wa Sa'ad bin Khaythamah, wa Rifa'ah bin Abdul Munzir. Adapun dari Aus, dari suku Aus, ya Nabi memilih ya 3 ketua, ya, yaitu Usaid bin Hudair, yang ini sudah kita kisahkan ceritanya, yang mana dia termasuk ya salah satu tokoh penting yang ada di Madinah, yang ya dia masuk Islam melalui dakwahnya sahabat Mus'ab bin Umair. Kemudian juga Sa'ad bin Khaythamah, kemudian juga Warifa'ah bin Abdul Munzir. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa ba'da an tammati hadhihi al-bai'ah baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin alladzina bayi'uhu soha syaitan. Ketika proses baiat ini sudah selesai, ya, baiat ini sudah selesai, dan itu terjadi di malam hari, di sepertiga malam, ketika itu penduduk Mekah mereka sedang ya terlelap dalam tidurnya, termasuk orang-orang yang berhaji dari Madinah, dari orang-orang musyrikin, mereka juga apa? Tidak menyaksikan peristiwa ini. Ya, karena ini apa? Dilakukan secara rahasia. Maka setelah itu selesai, ya, soha asyaitan. Maka ketika itu syaitan dia berteriak. Ya, maka syaitan dia berteriak. Ya, waqal, dan syaitan berkata, ya ahlal akhashib. Ya, wahai ahlul manazil, penduduk-penduduk rumah, maksudnya adalah wahai orang-orang atau penduduk Mekah, hal lakum fi Muhammad was-sabah qad ijtama wal harbikum. Tahukah kalian ya bahwasanya Muhammad was-sabah, sabah ini ya menurut mereka adalah orang-orang yang keluar dari agama nenek moyang mereka. Ya, maksudnya adalah Muhammad dan orang-orang yang dari Madinah, ya, yang mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, mereka melakukan pertemuan, ya, yang kemudian apa? Untuk memerangi kalian. Ya, maka setelah peristiwa itu, ya syaitan berteriak, ya, dia berteriak mengabarkan kepada penduduk Mekah bahwasanya telah ada pertemuan rahasia antara Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabatnya yang berasal dari kota Madinah. Kemudian faqala Rasulullah SAW, hadza uzabil aqabah. Maka kata Nabi SAW ketika mendengar ya teriakan dari syaitan tadi, maka Nabi mengatakan, hadza uzabil aqabah. Ya, ini adalah syaitan, ya namanya Uzab. Yang mana Uzab ini dia penghuni dari Aqabah. Ya, Aqabah itu tempat terjadinya apa? Pertemuan ya baiat tadi. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma wallahi ya adu wallah la atafarraqanna lak." Wahai ya musuh Allah, ya demi Allah akan aku sisakan ya sebagian dari waktuku kelak untuk memerangimu. Ya, Nabi apa? Ingin memerangi apa? Syaitan yang membongkarkan rahasia tadi. Kemudian summa amarahum an yarji'u ila rihalihim. Kemudian setelah itu, setelah selesai ya Baitul Aqabah yang kedua ini, kemudian Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabatnya tadi yang berasal dari kota Madinah untuk apa? Kembali ke kemah-kemah mereka. Kemudian lamma sami'at Quraisy hadha as-sawt ja'u ila ahli Yathrib faqalu lahum. Maka ketika ya orang-orang Quraisy dia mendengar teriakan syaitan tadi, ya, yang itu tentu tidak terima dengan ya Baitul Aqabah ini,
Maka penduduk Mekah itu orang-orang Quraisy mereka mendatangi apa? Ya penduduk Yathrib. Ya, yaitu penduduk Madinah yang mereka apa? Melaksanakan ibadah haji tadi. Kemudian berkata kepada penduduk Madinah, "Ya ma'syarul Khazraj, innahu qad balaghana annakum qad ji'tum ila sahibina hadza." Wahai penduduk Madinah, ya, telah sampai kepada kami kabar bahwasanya apa? Kalian sudah datang ya untuk menemui siapa? Untuk menemui Muhammad. Tastakhrijunahu min baini adhhurina. Kalian secara sembunyi-sembunyi ya telah membawa dia ke suatu tempat ya untuk bertemu dengan Muhammad ya. Wa tubayyi'unahu ala harbina, dan kemudian kalian berbaiat kepada Muhammad ya. Yang itu kemudian apa? Untuk memerangi kami. Wa innahu wallahi ma baina hayyin minal arab abghadu ilaina min an nanshaba ma'al harab minkum. Kemudian kata penduduk Mekah tadi, ya, bahwasanya penduduk Mekah tadi sudah sampai berita kepada mereka, tapi mereka masih belum bisa memastikan, ya, berita apa? Baiat tadi, ya, makanya apa? Penduduk Mekah langsung bertanya kepada penduduk Madinah, yang mana penduduk Madinah dari orang-orang musyrikin sebenarnya mereka juga tidak tahu, ya, karena pertemuan tadi apa? Pertemuan rahasia. Kemudian kata penduduk Mekah tadi, ya, kalau memang kalian ya berbaiat kepada Muhammad, ya, sebenarnya itu kami ini, ya, kata penduduk Mekah, kami ini tidak ingin berperang dengan kalian. Kalau dengan suku-suku yang lainnya, dengan yang apa, mungkin orang lainnya, kami mau berperang. Tapi kalau dengan penduduk Madinah kami tidak mau. Kata apa? Kata penduduk Mekah. Ya, karena orang-orang Mekah ini ketika mereka berdagang menuju Syam, mereka harus apa? Melewati Madinah. Ya. Nah, tatkala mereka memerangi orang-orang Madinah, bagaimana nanti ketika mereka akan berdagang ke Syam? Ya. Maka ini juga tidak diinginkan oleh penduduk Mekah tersebut. Kemudian faqala musyrikun Yathrib, maka penduduk ya Madinah, ya Yathrib di sini disebutkan yang ketika itu mereka melaksanakan ibadah haji ya dari kalangan orang-orang musyrikinnya, wallahi ma waqa'a syai'in min hadza. Ya demi Allah, tidak terjadi sesuatu apapun dengan kami. Ya mereka tidak tahu ya bahwasanya apa? Telah ada pertemuan khusus ya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin yang berasal dari kota Madinah. Sedangkan orang-orang musyrikin yang berasal dari kota Madinah, mereka tidak tahu ada pertemuan tersebut. Ya. Kemudian wala tamma syai'in min hadza. Ya, kata penduduk Madinah, ini tidak pernah terjadi. Tidak ada apa? Baiat untuk memerangi orang-orang Mekah, itu tidak ada. Ya. Wa saru yahlifuna billahi ma waqa'a syai'in min hadza. Kemudian mereka juga bersumpah demi Allah, kata mereka, tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi sesuatu yang apa yang kalian katakan tidak ada terjadi. Ya, karena memang apa? Penduduk Madinah mereka tidak tahu bahwasanya adanya pertemuan apa antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang berasal dari Madinah. Kemudian fa'ata an-nas Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian setelah itu ya, orang-orang datanglah kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Wa kana min kibaril Khazraj, dan Abdullah bin Ubay ibn Salul ini termasuk pembesar ya orang-orang Khazraj. Ya, dia adalah termasuk pembesar orang-orang yang disegani yang ada di Madinah. Ya, dan dia sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka orang-orang datang kepadanya bertanya, ya, apakah benar telah terjadi apa? Baiat tersebut. Kemudian faja'ala yaqul hadza batil. Wa ma kana qaumi liyaf'alu mithla hadza illa wa akhbaruni. Ini batil, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini tidak benar, berita ini tidak benar. Ya, tidak pernah terjadi baiat antara penduduk Madinah dengan apa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal apa? Padahal itu terjadi, mereka tidak tahu. Karena kejadian itu terjadi apa? Di sepertiga malam ketika apa? Mereka terlelap tidur. Ya.
Kemudian wa ma kana qaumi yaf'alu mithla hadza illa wa akhbaruni. Kemudian kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dia mengatakan, kalau terjadi apa-apa, ya, peristiwa mungkin baiat dan sebagainya, pasti nanti kaumku akan mengabarkan kepadaku. Ya, akan sampai berita kepadaku, tapi ini tidak ada. Ya, tidak ada berita tersebut. Jadi berita itu tersebut apa? Itu tidak benar. Kemudian wastamarrat Quraisy tabhath wa tastaqsi al-akhbar hatta ta'akkad ladaihim anna al-khabar sahih wal bai'ah qad tammat. Kemudian orang-orang Quraisy ini, ya, mereka terus penasaran. Ya. Mereka terus penasaran, terus mereka mencari informasi, menggali berita, terus diteliti, ya, akan berita apa? Tentang baiat tadi. Ya. Hingga akhirnya mereka benar-benar mendapatkan informasi yang itu valid, bahwasanya apa? Baiat tersebut benar terjadi. Ya, dan itu apa? Sudah selesai. Ya, bahwasanya ada sekelompok orang dari Madinah yang itu dari kalangan kaum muslimin yang mereka apa? Ya, menyatakan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma nafara al-Hajij sar'a fursanahum ila ahli Yathrib. Kemudian ketika penduduk Mekah tadi, ya, dari orang-orang Quraisy, mereka sudah mendapati info tadi sudah benar, sudah valid, ternyata memang terjadi bai'ah tadi, maka mereka apa? Langsung mengejar, ya, penduduk Madinah yang apa? Yang pergi apa? Berhaji tadi. Ya, segera mereka mengendarai kendaraan mereka, kuda mereka untuk apa? Mengejar penduduk, ya, Madinah tadi. Ya. Walakin ba'da fawatil awan. Akan tetapi apa? Itu setelah beberapa hari, sehingga apa? Banyak penduduk Madinah yang mereka sudah pulang. Ya. Banyak penduduk Madinah apa? Yang mereka sudah pulang. Jadi kabar tersebut, ya, sudah benar, mereka mendapatkannya sudah betul-betul yakin. Tetapi apa? Penduduk Madinah sudah apa? Sebagian besar mereka sudah apa? Sudah pulang, sudah kembali ke kota Madinah. Kemudian walakinnahum tamakkanu min ru'yati Sa'ad bin Ubadah wal Mundhir bin Amr fataraduhuma wa farra minhum. Kemudian ketika mereka mengejar penduduk Madinah tadi, ya. Kemudian ketika itu, ya, mereka melihat, ya, ada, ya, dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi masih ada tersisa dari penduduk Madinah yang mereka termasuk orang-orang muslimin yang apa? Mengikuti apa? Baiat tadi. Ya. Kemudian ketika mereka mengejar tadi, maka mereka mendapati siapa? Mereka melihat, ya, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Al-Mundhir bin Amr. Fataraduhu, maka dikejar. Dua sahabat tadi apa? Itu dikejar sama mereka, sama penduduk Quraisy. Ya. Maka larilah sahabat, ya, dua sahabat tadi. Ya. Wa a'jazuhum Al-Mundhir wa amsaku Sa'ad bin Ubadah. Dari dua sahabat tadi yang mereka temukan, ya, dari sisa-sisa kaum muslimin yang masih ada di Madinah yang mereka kejar tadi, yang mana Sa'ad bin Ubadah itu berhasil mereka tangkap. Ya, adapun Al-Mundhir itu apa? Lolos. Ya, mereka tidak berhasil mengejar, ya, sahabat yang bernama Al-Mundhir tadi. Ya, tetapi Sa'ad bin Ubadah itu berhasil apa? Berhasil mereka tangkap. Farabatu yadaihi ala unuqih. Kemudian, ya, Sa'ad bin Ubadah ini apa? Diikat kedua tangannya di lehernya. Ya. Ketika berhasil ditangkap tadi, sahabat tadi apa? Diikat kedua tangannya di lehernya tersebut. Wa ja'alu yadribunahu wa yashidduna sya'rahu hatta adkhalu Makkah, dan terus dipukuli. Ya, sahabat tadi apa? Dipukul. Ya, tangannya diikat kemudian terus dihajar, kemudian rambutnya dijambak sampai apa? Dibawa masuk ke kota Makkah. Kemudian ketika itu faja'al Mut'am bin Adi wal Harith bin Harb fa khallasahu min aidihim. Kemudian ketika melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, yang termasuk orang yang, ya, mengikuti proses baiat tadi, ketika dia dibawa ke Madinah disiksa, ya, kemudian dijambak rambutnya, dibawa ke Makkah, maka ketika itu ada seseorang yang bernama Mut'am bin Adi. Ya, Mut'am bin Adi ini, ya, termasuk apa? Pemuka-pemuka Quraisy. Ya, dan dia dahulu apa? Orang yang pernah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk orang yang berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Mut'am bin Adi ini dan Harith, kemudian dia apa? Membebaskan siapa? Sa'ad bin Ubadah tadi. Akhirnya apa? Dibebaskan.
Wa dzalika anna Sa'ad bin Ubadah min sadati ahli Madinah. Karena dia tahu bahwasanya ya Sa'ad bin Ubadah ini ya termasuk apa? Pembesar-pembesar orang-orang Madinah, ya. Jadi yang mereka tahan tersebut termasuk ya orang-orang penting yang ada di Madinah. Ya, akhirnya apa? Dia dilepaskan. Karena penduduk Makkah tadi apa? Mereka tidak ingin ya berperang dengan penduduk Madinah. Karena Madinah tadi kota yang mereka lintasi ketika mereka apa? Pergi berdagang ke Syam. Ya, maka ketika mereka memerangi orang-orang yang ada di Madinah, nanti khawatir ketika mereka berdagang apa? Tidak ada yang apa akan menjaga mereka atau melindungi mereka. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini berkaitan dengan peristiwa ya Baitul Aqabah Ats-Tsaniyah, yaitu perjanjian setia ya, atau janji itu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu dilakukan oleh sekitar 75 dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berikutnya adalah hijratu Abi Salamah, yaitu berkaitan dengan hijrahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Abu Salamah ya, nama aslinya beliau adalah Abdullah bin Abdul Asad. Ya, ini adalah nama beliau. Dan beliau ini Abu Salamah ini ya merupakan saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dahulu ya dia pernah disusui oleh ibu susu yang dahulu juga menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa? Dia ini saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu disusui oleh seorang wanita yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini adalah budak dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, Abu Lahab ini sayang luar biasa kepada Nabi. Ya, bahkan apa? Nabi tersebut disusui oleh budaknya yang bernama Thuwaibah ini. Saking sayangnya siapa? Pamannya tersebut, ya Abu Lahab. Akan tetapi apa? Sayangnya tersebut berubah menjadi ya permusuhan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwahkan Islam. Nah, Abu Salamah ini ya dia memiliki seorang anak yang bernama Salamah. Ya, ini anaknya. Ya. Kemudian juga dia mempunyai istri, ya. Istrinya tersebut namanya adalah Ummu Salamah. Ya. Jadi Abu Salamah dia punya istri namanya siapa? Ummu Salamah. Ya, dan Ummu Salamah ini nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Ini nama aslinya. Ya. Dan Ummu Salamah ini ketika suaminya meninggal dunia, yaitu Abu Salamah, ya ketika peperangan Uhud berkecamuk, ya dan suaminya tersebut termasuk apa? Korban dalam peperangan tersebut. Ya. Maka ketika dia meninggal dunia, suaminya meninggal dunia tadi, maka Ummu Salamah ini yang kemudian apa? Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Ummu Salamah ini termasuk apa? Ummahatun min ummahatil mu'minin. Ya, termasuk apa? Ibu dari ibu kaum muslimin. Dan itu ada kisahnya. Ya, berkaitan dengan ya Ummu Salamah ini. Ya. Ketika Abu Salamah ya meninggal dunia, ya Ummu Salamah ini ya itu merasa kehilangan yang sangat luar biasa karena dia sayang sama suaminya tadi. Ya, sayang luar biasa. Ya. Dan tentu ketika suaminya tersebut meninggal, maka dia merasa sedih yang sangat luar biasa. Seakan-akan dia apa? Akan putus asa. Ya. Seakan-akan dia ya merasa tidak ada laki yang lebih hebat, ya lebih baik dari suaminya tersebut. Ya. Maka kemudian ya Ummu Salamah ini ya dia teringat akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa atau siapa saja dari hamba yang mereka tertimpa musibah lalu mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang mana ketika seseorang dia tertimpa musibah kemudian dia mengatakan kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian ya Allah berikanlah ganjaran, berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku, dan kemudian gantilah
dengan yang lebih baik dari sebelumnya. Maka ya kata Rasulullah SAW, ketika orang membaca doa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dalam musibahnya tersebut. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Maka Ummu Salamah ini ketika dia ingat itu, ya, dan kemudian suaminya ya meninggal tadi, yang dia merasa kehilangan yang sangat luar biasa, ya. Kemudian dia teringat akan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari doa tadi, maka dia membaca doa tersebut. Ya, dia membaca doa tersebut ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian lihat bagaimana endingnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang suami yang lebih baik dari yang sebelumnya, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya kisah yang sangat luar biasa. Ya, ini apa? Di antara keutamaan dari apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Habis waktu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya ini berkaitan dengan apa yang kita sampaikan ya, atau pelajaran kita hari ini, ya kita menyelesaikan yaitu peristiwa yaitu Bai'atul Aqabah Al-Tsaniyah yang itu terjadi pada tahun yang ke-13 ya dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan ini detik-detik di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke kota Madinah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hijrah ke kota Madinah itu pada tahun ke-14. Ya, Nabi SAW berdakwah di kota Mekah itu selama 13 tahun, kemudian 10 tahun Nabi berdakwah di kota Madinah. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan, yaitu berkaitan dengan kisah ya hijrahnya sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran darinya, bisa kita ambil ibrah darinya. Kemudian jika memang itu ada kesalahan, itu datangnya dari kami dan dari syaitan, dan jika ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.